Ismi Lailatul Qadriyah. Ismi Amilatus Solihah. Ismi Adinda Fadilah Safa. Ismi Karimatul Hasna. Melihat calon istri di dalam Islam. Dalam Islam, laki-laki diperbolehkan untuk melihat wanita yang ingin ia nikahi dengan tujuan yang baik dan juga dengan tujuan untuk melihat kecocokan dan untuk meyakini dirinya agar tidak menyesal setelah menikah. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, jika salah seorang di antara kalian ingin melamar seorang wanita dan dia bisa melihat sesuatu darinya yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, dapat kita artikan dalam hadis tersebut, artinya Islam tidak melarang melihat calon istri asalkan tujuannya benar, yaitu untuk mengenal dan juga memastikan kecocokan, bukan hanya karena hawa nafsu semata. Rasulullah SAW bersabda dan juga berkata kepada sahabatnya, lihatlah calon istrimu, karena itu lebih dapat menumbuhkan rasa cinta di antara kalian berdua. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya melihat calon istri bisa membantu menumbuhkan kasih sayang dan juga kenyamanan agar nantinya setelah menikah ada rasa kecocokan di antara berdua. Selanjutnya, ada 3 batasan dan juga adab dalam melihat calon istri. Nah, yang pertama yaitu adanya niat yang benar. Bagi seorang laki-laki yang ingin melihat calon istrinya sebelum proses lamaran, harus ada niat yang baik. Niat yang baik di sini maksudnya adalah seorang laki-laki tersebut meniatkan untuk menilai kecocokan dan juga keyakinannya terhadap calon istrinya. Dan yang kedua, yang boleh dilihat hanya bagian wajah dan juga telapak tangan, karena bagian itu sudah mencakup untuk menilai kecantikan dan juga fisik secara umum. Dan yang ketiga, tidak boleh berduaan atau khalwat tanpa mahram. Nah, melihat boleh, tapi tetap harus menjaga adab dan juga pandangan. Apa saja sih area yang boleh diperlihatkan selama proses lamaran? Lah, kameranya nih. Oh, ini kameranya. Jadi, area yang diperbolehkan dilihat selama proses lamaran ada 2, yaitu wajah dan 2 telapak tangan. Yang mana wajah dipergunakan selama proses lamaran untuk memperlihatkan kecantikan wanita atau sebaliknya. Sedangkan 2 telapak tangan diperlihatkan selama proses lamaran berguna untuk memperlihatkan kesuburan wanita, kesuburan fisik wanita atau sebaliknya. Dan hal ini telah tertera di dalam hadis Nabi yang menjelaskan bahwa yang diperbolehkan dilihat selama proses lamaran hanya 2, yaitu wajah dan 2 telapak tangan. Dan area yang dilihat selama proses lamaran itu bukan hanya berlaku pada laki-laki melihat perempuan saja, namun perempuan dapat melihat laki-laki selama proses lamaran selama ia memiliki tujuan untuk proses lamaran. Tentang melihat selain calon istri. Kamu Adin. Kamu. Iya. Guys. 1. Seorang yang sudah balik melihat kepada aurat wanita merdeka yang sudah dewasa dan bukan mahramnya. Hal ini diharamkan, walaupun hanya melihat wajah dan juga telapak tangan. Dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Sesuai dengan Quran Suratul Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka menjaga pandangannya atau godul basar. Namun, apabila tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka boleh untuk melihat wajah dan juga telapak tangan.
Yang kedua, seorang yang sudah balik melihat kepada mahram perempuannya, baik karena hubungan nasab, persusuan, ataupun pernikahan. Hal ini diharamkan untuk melihat dari pusar sampai ke lutut, karena hubungan mahram ini mengharuskan untuk haramnya pernikahan, jika diibaratkan seperti dua laki-laki dan juga dua perempuan. Yang ketiga, seorang yang sudah balik melihat kepada anak perempuan yang masih kecil. Hal ini menurut Al-Qadi Husain berpendapat bahwa diperbolehkan atau dihalalkan kecuali melihat kemaluannya. Hal itu diharamkan. Namun berbeda pendapat dengan Al-Mutawali. Ia berpendapat bahwa boleh untuk melihatnya sampai ia mencapai usia tamyiz. Yang keempat, laki-laki melihat kepada laki-laki. Hal ini dihalalkan atau diperbolehkan, kecuali tidak boleh melihat antara pusar sampai ke lutut, karena ini adalah aurat laki-laki. Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang kelima, yaitu melihat sesama wanita, yang mana ini dihalalkan kecuali antara pusar dan lutut, yang mana ini dianggap sebagai aurat. Dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang wanita melihat aurat wanita." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang keenam, melihat wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya, yang mana ini diharamkan karena sebagaimana laki-laki harus menjaga pandangannya kepada seorang wanita, yang mana di dalam Quran surat An-Nur ayat 31, yang mana artinya, "Katakanlah kepada wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka menjaga pandangannya." Yang ketujuh, wanita melihat kepada mahramnya, sebagaimana ini dihalalkan atau diperbolehkan kecuali antara pusar dan lutut, sebagaimana ini dianggap sebagai aurat. Dan terakhir, laki-laki melihat kepada istrinya dan sebaliknya, sebagaimana seorang suami dan istri diperbolehkan melihatkan keseluruhannya. Jika sudah meninggal, maka dianggap sebagai mahram.